Fear Street adalah kakak dari Goosebumps. Lahir dari penulis yang sama, yaitu R.L. Stine, seri buku Fear Street juga bercerita tentang misteri, horor, dan supernatural, tapi dari sudut pandang anak remaja. Aku belum pernah baca Fear Street karena ketika dua seri buku itu booming, aku masih seusia anak-anak di cerita Goosebumps. Jadi yang ku tahu tentang Fear Street hanyalah bahwa cerita horor di buku-buku itu lebih seram, lebih sadis, dan sedikit lebih dewasa juga. Dan persisnya 3 hal itulah yang dijanjikan oleh film Fear Street yang oleh sutradara Lee Janiak dianggap sebagai loosely adaptation dari buku-bukunya. Janiak membuat Fear Street menjadi sebuah trilogi dengan mitologi penyihir di kota fiksi Shadyside sebagai perekat kejadian di 3 filmnya nanti. Kurang lebih kayak American Horror Story yang setiap seasonnya punya setting cerita berbeda. Di Fear Street ini setiap filmnya nanti akan mengambil periode waktu yang berbeda. Konsep yang seperti begini memastikan setiap film bisa punya cerita standalone, cerita tersendiri khusus untuk setiap episodenya. Yang artinya, meskipun di akhir setiap film nanti akan ada cliffhanger atau ada to be continued, tapi film-film tersebut bakal tetap bisa punya plot personal yang menutup pada masing-masingnya. Pada bagian pertama ini misalnya, cerita mengambil setting tahun 1994 dan mengisahkan tentang remaja bernama Dina yang masih sakit hati dan belum move on semenjak ditinggal pindah oleh kekasihnya. Sementara itu juga, pembunuhan berantai kembali aktif di kota tempat tinggal Dina. Sesuai dengan semangat bukunya, Janiak sudah menyiapkan beberapa spin dan kelokan di sepanjang cerita. Salah satu yang tidak sabar untuk segera dia lakukan adalah soal mantan kekasih Dina yang ternyata bukan seorang dumb job ala-ala cerita remaja kebanyakan. Kamera, editing, bahkan penulisan nama pun terasa kompak untuk membangun persepsi kita ke arah tersebut. Dan kemudian dengan jumawa, film memperlihatkan bahwa Sam yang telah mematahkan hati si Dina itu ternyata seorang cewek berambut pirang. Boom! Kita dapat kejutan yang progresif. Protagonis lesbian jelas adalah kebanggaan sekaligus soft spot untuk audiens kekinian. Kebanggaan karena hubungan Dina dan Sam yang selalu difokuskan oleh cerita melebihi segalanya. Soft spot karena sampai detik review ini dibuat, aku tidak mengerti kenapa situs-situs film memberikan penilaian yang tinggi untuk Fear Street 1994. Padahal nyatanya saat ditonton film ini gak sebagus itu. Terutama ya karena terlalu sibuk dengan urusan Dina dan Sam itu tadi. Jadi kota Shadyside tempat Dina dan teman-temannya tinggal punya reputasi yang buruk. Kota itu dijuluki Killer Capital of USA karena selama bertahun-tahun kota tersebut menyumbang catatan pembunuhan berantai terbanyak. Nah, keadaan ini menciptakan tensi antara penduduk Shadyside dengan kota tetangga, Sunnyvale. Karena ya reputasi kota tentu saja tercermin atau menurun kepada penduduknya. Jadi mereka dianggap kota barbar gitulah. Nah, film ini punya sesuatu di elemen ini. Menarik saat film memperlihatkan 2 SMA dari masing-masing kota yang bertemu untuk berkabung bersama gitu, berantem karena masalah kota lu sadis, kota lu begini, kota lu begitu gitu. Ataupun ketika ternyata ada 2 pandangan berbeda dari penduduk Shadyside itu sendiri. Ada sebagian yang berpendapat bahwa semua tindak kriminal itu berhubungan dengan legenda kota mereka, dan ada juga yang menganggap kota mereka ya memang kota yang bad, yang gak bagus, bukan tempat yang bagus gitu. Dina sendiri punya pandangan terhadap kotanya, yang sebagian besar terpengaruh oleh hubungan asmaranya yang kandas. Karena kan Sam dari Shadyside pindah ke Sunnyvale. Nah, yang mau kukatakan adalah Shadyside mestinya bisa dijadikan karakter tersendiri gitu. Sayangnya permasalahan antar kota tersebut tidak pernah dibahas lagi karena film lebih memilih untuk memusatkan Dina dan Sam sebagai drive utama cerita. Padahal relasi keduanya ini juga belum terestablish dengan baik. Nah, sebagai film pembuka trilogi, semua hal yang ada dalam film ini tuh terasa begitu diburu-buru. Film tidak berhasil menjadi landasan yang solid. Bahkan untuk melandaskan mitosnya pun terasa terlalu cepat. Hanya lewat ucapan-ucapan eksposisi. Jadi si Dina ini punya adik, dia tuh tahu banyak tentang mitos penyihir. Nah, Dina dapat informasi ya dari adiknya ini, hanya gitu aja.
Padahal mestinya kan bisa kayak It-nya Stephen King, ya kan? Kota Derry itu punya mitologi badut alien yang suka membunuh anak-anak. Tuh, kota Derry-nya dibikin hidup. Banyak kejadian yang berhubungan sama peristiwa badut tersebut. Memang di Fear Street ini ada sedikit banyak lah kemiripan dengan It. Dari investigasi Dina dan teman-teman pada mitologinya, dari situasi kota yang mencekam, dan sebagainya. Namun ada satu hal yang hilang. Penyihir tersebut tidak langsung bersinggungan personal, tidak berkonflik dengan Dina atau adiknya. Penyihir itu tidak khusus menyerang remaja. Penyihir tersebut bertindak random gitu. Ketemu sama Dina itu ya karena kebetulan si Sam ngerusak kuburan si penyihir, maka penyihirnya ngamuk terus mengejar. Dan yang dikejar pun bukan si Dina, tapi Sam, yang bukan tokoh utama gitu. Jadi film ini sedari karakterisasi saja sudah bolong. Janiak literally hanya punya pasangan lesbian sebagai eksistensi Dina. Dan itulah yang berusaha diikat oleh Janiak kepada mitologi tadi. Hasilnya ya slasher kejar-kejaran yang susah untuk kita pedulikan. Dina semakin annoying karena dia seperti membuat segala sesuatu tentang dia gitu. Teman sekolahnya baru saja dibunuh, tapi yang dia pikirin hanya how to get back to Sam. Film berusaha memberikan Dina aksi. Memang, kayak kalau bukan karena Dina, Sam gak akan pernah nyentuh kuburan penyihir in the first place. Tapi itu tidak lantas memberikan peran besar kepada Dina. Janiak berusaha membuat film ini punya cast yang out of the box. Jadi tampilan geng si Dina benar-benar di luar stereotip geng remaja pada film-film kebanyakan. Hanya saja mereka ini sebenarnya tidak breaking apa-apa gitu. Adik Dina hanya mesin eksposisi. Dua teman Dina yang jualan obat hanya tiruan Randy di Scream, dan tipikal mean cheerleader, cuma dia nggak pirang. Nah, Dina dengan rambut hitam keritingnya yang seharusnya jadi tokoh utama, nggak ada ikatan apa-apa sama konflik utama dengan penyihir. Karena yang dikejar-kejar tetaplah Sam, si blonde girl. Tetap kayak tradisional slasher horror gitu kan. Jajaran cast mereka sebenarnya fresh. Aku percaya remaja-remaja itu memainkan sebaik yang mereka bisa. Tapi karena karakter mereka nggak menarik, sepanjang film kita akan menyayangkan kenapa sih mereka yang kita dapat gitu. Kenapa kita mengorbankan Maya Hawke dengan segala bakat dan attitude karakternya? Aku suka film ini ketika dia mirip Scream. Dan itu literally cuma 7 menit aja. Adegan pembuka yang menampilkan Maya Hawke jelas adalah homage untuk Scream. Janiak yang sebelum ini pernah ngedirect episode serial TV Scream yang buatan MTV itu, paham menyatukan gaya Scream tradisional dengan slasher modern yang lebih haus darah. Dan itu tercermin di film ini. Fear Street 94 lebih terang-terangan di adegan sadis. Masalahnya, adegan sadis tidak membuat film otomatis bagus. Scream original nggak perlu terang-terangan banget ngeliatin penusukan, ngeliatin usus yang diburai gitu kan. Tapi setiap killingnya berhasil membekas. Lewat reaksi karakter, lewat tempo, ritme gitu. Sedangkan di Fear Street 94 ini, selain rasa nostalgia, tidak lagi terasa ada apa-apa gitu di balik kejadian-kejadiannya. Tidak ada ritme dalam pengadeganannya. Melainkan hanya rentetan kejadian. Ada pembunuh, mereka lari, ada yang dibunuh, mereka sembunyi. Film ini nggak punya statement cerdas atau bahkan nggak punya celetukan meta atau apapun lah seperti Scream. Semuanya tidak lebih didesain untuk homage ke horor-horor lain. Ada film ini ada kayak mirip Scream-nya, ada mirip It-nya, ada mirip Stranger Things-nya, Friday the 13th, The Shining. Beberapa referensi film malah disebutkan dengan gamblang seperti Jaws, House of the Dead. Bahkan jalan keluar yang dipikirkan oleh geng Dina mirip sama film Netflix baru-baru ini, Awake. Dan bicara soal kemiripan tersebut, di akhir film suaraku habis, suaraku serak karena screaming ke layar gitu. Soalnya ada hal bego di bagian resolusi terakhir itu. Jadi geng remaja tersebut berusaha menghidupkan seseorang, tapi mereka kesusahan karena alat yang mereka punya itu nggak benar gitu. Nah, padahal sepanjang cerita ini tuh mereka berkendara ke sana kemari naik mobil ambulans. Nah kan lucu. Jadi buat apa mereka dibikin naik mobil ambulans gitu kalau nggak digunakan di akhir nanti saat mereka butuh untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan seseorang. Ya memang itu bisa terhitung nitpick sih. Karena kan mungkin aja remaja-remaja itu nggak tahu yang namanya defibrilator. Atau mungkin ambulansnya nggak lengkap atau apa. Tapi tetap aja kesan konyol. Dan hal-hal logika lemah yang gampang kita nitpick itu tuh banyak sekali bertebaran selama durasi film ini. Contohnya lagi,
pembunuh yang katanya cuma ngincar Sam, yang pakai dibuktiin segala bahwa saat pembunuhnya lewat di samping adik si Dina, adiknya tersebut nggak diapa-apain, ya kan? Tapi kenapa beberapa orang di rumah sakit tetap dibunuh sama mereka? Ada 3 orang dibunuh di rumah sakit, kan nggak konsisten. Nah, mungkin sebagai pembelaan mereka bisa berkilah bahwa itu karena kekuatan penyihirnya belum terungkap semua misterinya. Tapi kan tetap aja melihatnya sekarang, film ini did a poor job dalam melandaskan mitologi, melandaskan aturan-aturan kekuatan si penyihir. Lalu satu lagi, there's a thing about internet di film ini, di film yang bersetting tahun 94 ini, yang mengganjal buatku. Like, kok bisa Dina ngobrol di telepon saat adiknya lagi chatting di internet? Ya mungkin di Amerika udah lebih maju tahun 94 kan, mungkin alatnya udah ada. Tapi bukankah lebih umum untuk relate kalau di tahun 90-an itu koneksi internetnya masih tersambung sama telepon, masih kacrut koneksi internetnya. Inilah unek-unek terakhirku. Film ini punya banyak referensi untuk nostalgia 90-an. Setting ceritanya pun pas di periode 90-an. Tapi film ini terasa modern. Nggak benar-benar terasa kayak berada di tahun 94 itu. Begitu lumrahnya si adik chatting kan, dapat info banyak dari internet. Kayak internetnya kayak lancar aja kayak di zaman sekarang. Cara ngomong dan relasi karakternya pun kayak udah maju gitu. Bahkan visualnya, sinematografi dengan cahaya-cahaya neon di film ini tuh membuat film itu terasa kontemporer, kayak terlalu genjreng gitu, kayak modern. Nggak kayak jadul, nggak kayak low budget ala-ala horor 90-an. Dan please, kalau bikin horor 90-an, tolong quote badass yang cheesy-nya diadain lah. Di film ini tuh nggak ada. Nggak kerasa kayak horor 90-an gitu. Nggak ada quote yang cheesy yang disebutkan si tokoh utama kepada pembunuh di akhir cerita. Itu yang perlu kalau mau bikin horor 90-an. Jadi, untuk menyimpulkan, ini bukan awal yang menjanjikan untuk sebuah proyek trilogi, tapi yang namanya horor, suka nggak suka aku pasti nonton. Dengan harapan besar, film keduanya nanti bakal jauh lebih baik, punya karakter yang ditulis jauh lebih dalam dan kompleks, punya dialog yang lebih fun sekaligus berbobot, punya pengadeganan yang lebih fun sekaligus berbobot. Ya, I said that twice. Film ini berusaha tampil sebagai standalone sekaligus cerita bersambung. Tapi sebenarnya film ini punya kans yang lebih baik jika dipersembahkan sebagai serial aja. Sayangnya mereka memilih menjual ini sebagai film panjang. So, aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk Fear Street Part 1 1994. That's all we have for now. Pernahkah kalian merasa marah atau malu atau malah bangga sama kota tempat tinggal kalian? Kenapa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Kaos terbaru bulan ini adalah kaos Luka Silenzio Bruno. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.